Agnes Monica yang akan keluar dari Kristen. Selamat menerima hidayah. Memang itu pilihan yang tepat, yang hebat. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Hai, salam hikmah tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Ada banyak berita saat ini yang sedang tersebar bahwa kita tahu bersama Agnes Monica adalah artis yang sangat populer di Indonesia, di Asia, bahkan mungkin di dunia. Nah, dia memang mungkin saat ini memiliki kekasih barunya. Dan itu adalah hal yang luar biasa karena kita tahu bahwa Agnes Monica ini ya belum memiliki pasangan yang jelas atau pasangan yang pasti. Nah, tapi persoalannya di sini adalah netizen banyak sekali bersuara karena yang muncul saat ini sebagai pasangannya adalah orang yang tidak seiman. Karena kita tahu Agnes Monica adalah seorang Kristen dan kita melihat di sini ada sebuah persoalan yang luar biasa baik itu di kalangan netizen dan orang-orang pada umumnya, bahwa ini menjadi pembicaraan di mana-mana. Wajar di Indonesia sebagai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jadi orang-orang Indonesia itu sangat sensitif dengan hal-hal yang nilainya ketuhanan. Contohnya antara perpindahan agama itu menjadi hal yang sensitif di Indonesia. Bahwa hal ini menjadi heboh karena memang Agnes Monica adalah orang yang terkenal dan orang yang cukup populer, wajar saja dia menjadi pemberitaan dalam hal ini. Kemudian bahwa karena kita negara yang erat dengan keagamaannya, sehingga hal itu digoreng sedemikian rupa menjadi hal yang sangat panas untuk dibicarakan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa yang erat dengan Indonesia ini membuat persoalan ketuhanan menjadi hot news untuk di kalangan banyak orang. Agnes Monica baru-baru ini juga pernah membuat podcast dalam dia mengatakan isi hatinya bahwa dia mau melakukan apa yang Tuhan mau dan salah satunya memilih pasangan yang seiman tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba muncul dia dengan kekasih barunya yang non-Kristen. Maka banyak netizen yang Kristen mungkin berpendapat bahwa ini begini tidak sesuai dan segala macam, hanya di mulut saja dan bla 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 bla. Nah, apakah ini artinya ada dua opini yang berkembang bahwa Agnes Monica yang akan keluar dari Kristen atau murtad itu adalah sebuah perbincangan yang sangat panas di media sosial, bahwa ada foto yang beredar mereka sedang ada seperti di bangku gereja. Jadi ada netizen berpendapat, berarti pacarnya yang baru itu, Adam Rosyadi itu meninggalkan agamanya. Ada juga melihat mereka di KUA. Ya, secara KUA adalah tempat biasa teman-teman kita yang muslim untuk mengurus urusan pernikahan. Jadi ada foto yang beredar itu membuat netizen punya dua berita yang sangat panas sekali. Oh enggak, yang kuat itu adalah dari si Adam karena dia agama Islam, si Agnes Monica karena dia agama Kristen. Jadi ada dua pendapat yang berkembang. Nah, teman-teman, saya punya pendapat seperti ini, bahwa ini selalu menjadi perbincangan panas di Indonesia karena hujatan tentang perpindahan agama itu selalu menjadi populer, sebab seperti menjadi pertarungan agama. Jika Agnes Monica yang pindah, akan ada jutaan orang yang mengatakan Selamat menerima hidayah. Memang itu pilihan yang tepat, yang hebat. dan netizen yang agama muslim akan mengatakan bahwa itu Pilihan yang benar. pilihan yang hebat. Dan juga netizen Kristen akan berkata, Kamu mungkin nanti akan masuk neraka. netizen Kristen juga banyak menghujat. Begitu juga sebaliknya, jika Adam Rosyadi yang masuk Kristen, orang netizen Kristen akan mendukung habis-habisan pilihan yang tepat. Kamu adalah anak Tuhan. Tuhan pilih kamu dan macam-macam dan lain hal sebagainya. Begitu juga netizen yang Islam akan menghujat bahwa kamu akan masuk neraka, kamu kena azab dan lain sebagainya. Teman-teman, come on, mari kita hentikan persoalan-persoalan perdebatan seperti ini. Kenapa? Bahwa kita tahu pindah agama atau memilih agama itu adalah persoalan privasi atau keputusan yang diambil oleh orang yang sudah dewasa. Maka apapun keputusan orang itu, sebagai orang dewasa kita harus mendukung dan kita tidak boleh menghujat sebagai negara yang beragama. Nah, maka dari netizen Kristen pun seandainya dari Agnes ataupun dari Adam ini ada yang berpindah,
atau Agnes Monica tiba-tiba muncul di TV sudah pakai hijab mungkin seperti itu, kita tidak boleh menghujat. Karena itu yang pertama adalah keputusan orang yang sudah dewasa, tanpa pendapat-pendapat di luar dia yang memaksa ataupun juga apalagi sampai mempersekusi. Tentu itu tidak boleh. Nah, tapi kalau itu sudah menjadi keputusan pribadi, kalau Agnes Monica pindah agama ataupun si Adam juga pindah agama, mari kita legowo menerima itu sebagai sebuah keputusan orang dewasa, dan netizen Kristen ataupun netizen Islam harus menerima itu dengan baik dan tidak boleh menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Salam toleransi. Itu pendapat saya untuk teman-teman secara umum melihat kondisi seperti ini. Nah, pendapat saya sebagai seorang Kristen, teman-teman, kita pun tidak boleh berbangga ketika ada satu artis masuk ke agama Kristen ataupun dia keluar sebagai anak Tuhan. Kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata makian, kita tidak boleh mengatakan dia pasti masuk neraka. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan orang yang bermusuhan dengan kita, berseberangan dengan kita, itulah jualan orang Kristen. Kasih, pengampunan, pengertian. Kalaupun ada orang yang masuk ke agama Kristen, kita pun jangan seolah-olah itu hal yang paling luar biasa, the best di seluruh muka bumi ini. Karena perjalanan hidup orang tidak ada yang tahu apa motivasinya untuk masuk atau untuk percaya kepada Yesus. Memilih masuk agama atau memilih percaya Yesus itu dua hal yang berbeda. Nah, maka netizen Kristen, saya bilang kita semua harus dewasa. Kalaupun dia masuk percaya kepada Yesus, kita doakan supaya sungguh-sungguh dia ikut Kristus sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh. Bukan kita malah menghujat. Ataupun Agnes yang keluar dikatakan seperti itu, kita harus tetap menjadi orang yang mendoakan dia supaya Roh Kudus berkenan kepada dia dan dia boleh diselamatkan. Nah, maka pandangan perpindahan agama ini, teman-teman, atau pemilihan pasangan ini jelas di dalam Alkitab. Ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini adalah eksplisit orang Kristen tidak boleh mengambil atau memilih pasangan yang tidak seiman. Itu eksplisit diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus memilih pasangan yang betul-betul seiman, yang sama-sama percaya kepada Yesus, supaya keluarga ini memiliki satu prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya melihat Agnes sendiri adalah orang yang sering kali vokal membicarakan mengenai imannya, bersyukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus, dan macam-macam dia sampaikan di media. Itu pun tidak perlu membuat kita terlalu senang yang berlebihan. Kita tidak tahu perjalanan kehidupannya, karena ada banyak contoh orang yang karena sesuatu meninggalkan Tuhan, karena kepopuleran, karena jabatan, karena uang, meninggalkan Tuhan. Barang siapa orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Artinya teman-teman, kalau orang hanya sampai batasan mulut, tidak mau melakukan, tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bukanlah contoh, bukanlah sosok yang baik untuk kita kagum-kagumi, untuk kita damba-dambakan. Karena firman Tuhan menjelaskan kepada kita, barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, bukan hanya di mulut saja. Maka oleh karena itu, mari kita menjadi netizen yang cerdas dan kita mendukung. Kita tidak tahu apa misi dari Agnes Monica, bahwa mungkin pacar barunya ini si Adam melihat Kristus di dalam diri Agnes Monica atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas teman-teman, kita harus memperhatikan ini dan kita harus dewasa dalam menyikapinya. Kalau dia percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, hal itu adalah hal yang terbaik. Nah, tetapi kalaupun tidak terjadi demikian, kita juga tidak usah seperti orang kalah judi yang begitu rupa. Itu sudah biasa terjadi, teman-teman. Tugas kita bukan menjadi hakim, tapi tugas kita adalah mendukung. Tugas kita adalah mendoakan. Kalau teman-teman fans dari Agnes Monica, doakanlah dia dapat yang terbaik. Begitu juga dengan Adam. Nah, teman-teman, itu saja mungkin video kita kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. God bless you, tetap jadi berkat dan tetap berhikmat. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.